Halo guys, apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Di konten pertama ini, Movieland akan menceritakan salah satu film yang bergenre horor yang berjudul Train to Busan. Film ini rilis pada tahun 2016 yang disutradarai oleh Yoon Sang-ho. Barangkali kalian belum pada nonton, yuk kita ceritain. Film ini menceritakan seorang anak yang ingin menemui ibunya di Busan, lalu meminta ayahnya untuk mengantar dia. Namun, ketika di perjalanan, ada seorang wanita yang sudah terinfeksi virus zombie yang diakibatkan gara-gara kebocoran pabrik bioteknologi. Scene diawali oleh seorang peternak babi yang akan melewati jalan tol. Namun, ia diberhentikan oleh petugas untuk disemprot disinfektan. Setelah itu, petugasnya mempersilahkan melewati jalan tersebut. Saat di perjalanan, handphone miliknya berdering. Ketika hendak mengambil handphonenya, ia tersengaja menabrak seekor rusa. Lalu, ia melihat rusa tersebut yang sudah mati. Ia pun menghiraukan dan melanjutkan perjalanannya. Namun anehnya, rusa tersebut hidup kembali dengan mata berwarna putih. Scene berpindah kepada seorang lelaki yang bekerja di sebuah kantor bernama Seok-woo yang menjadi pemeran utama film ini. Ia hendak memberi hadiah kepada anaknya yang sedang berulang tahun yang bernama Soo-an. Setibanya di rumah, saat ia akan memberikan hadiah kepada anaknya, ia melihat anaknya sedang bertelepon dengan ibunya yang ada di Busan. Ketika memberikan hadiah tersebut, Soo-an terlihat tidak menginginkannya, malah meminta untuk menemui ibunya di Busan. Keesokan harinya, mereka sampai di stasiun. Di sini, kita dikenalkan dengan beberapa tokoh penting, seperti Jungkook, Jin Hye, dan dua nenek yang beradik kakak. Ketika semua penumpang telah masuk, ada seorang wanita yang menjadi penumpang terakhir di kereta tersebut. Ternyata, wanita tersebut telah terinfeksi virus. Info-info aja nih ya. Setiap orang yang telah terinfeksi virus akan berubah menjadi zombie. Di dalam kereta, seorang kondektur, sebut saja si cantik, melihat wanita yang sudah terinfeksi tergeletak di gerbong 11. Lalu, ia meminta bantuan darurat kepada pusat. Saat meminta bantuan, wanita yang terinfeksi tersebut berubah menjadi zombie dan langsung menggigit si cantik. Si cantik pun menjadi zombie. Lalu penumpang di gerbong tersebut berlarian menuju gerbong depan untuk menyelamatkan diri. Nah, di sini kita dikenalkan dua tokoh, suami dan istrinya yang sedang hamil. Sebut saja si Balmond dan si Odette. Mereka berdua pun berlari menuju gerbong depan. Namun saat di gerbong depan, Seok-woo mencoba menutup pintunya karena ketakutan. Namun anaknya mengenal mereka dan Seok-woo pun membukanya. Beberapa saat kemudian, kondektur mengumumkan pada penumpang bahwa kereta tidak akan berhenti di stasiun berikutnya karena situasi yang tidak aman. Tiba-tiba, seorang tua bangka, sebut saja kakek Sugi, memaksa kondektur untuk berhenti di stasiun selanjutnya. Di sisi lain, Seok-woo meminta bantuan kepada Letnan Min untuk menjemputnya di stasiun berikutnya. Scene berpindah kepada stasiun TV yang memberitakan kekacauan akibat virus zombie yang menyebar dengan pesat. Akhirnya, kereta pun berhenti di stasiun Daejeon dan para penumpang pun turun untuk dikarantina dan dibantu oleh para militer. Seok-woo pun hendak menemui anak buah Letnan Min yang diperintahkan untuk menjemput Seok-woo dan anaknya. Tanpa diduga, militer yang bertugas untuk menjaga stasiun termasuk anak buah Letnan Min sudah terinfeksi virus zombie. Mereka pun berlarian menuju kereta untuk menyelamatkan diri. Seon-wook yang mencoba berlari untuk keluar dari stasiun tergabruk oleh seekor zombie yang mencoba menggigitnya. Beruntung, Seok-woo diselamatkan oleh si Aten. Mereka pun mencoba menutup pintu stasiun, namun dikarenakan zombie yang terlalu banyak, kaca pintu pun pecah. Di samping itu,
sebagian penumpang sudah menaiki kereta dan langsung melaju atas paksaan kakek Sugi tanpa menunggu penumpang yang lain. Beruntung, Seoku dan yang lainnya masih sempat untuk menaiki kereta tersebut. Saat di kereta, Seoku dan anaknya terpisah gerbong yang mengharuskan Seoku dan yang lainnya menuju ke gerbong anaknya dengan cara menerobos gerbong yang dipenuhi zombie. Seoku, Balmon, dan Yongguk mulai menerobos gerbong tersebut dan mereka pun berhasil melewatinya tanpa tergigit oleh zombie sedikit pun. Akhirnya mereka berhasil menemui Suan dan yang lainnya. Kemudian mereka semua memutuskan untuk menuju gerbong depan yang lebih aman. Sesampainya mereka di gerbong depan, pintu tersebut sudah dikunci oleh penumpang di gerbong tersebut atas perintah dari kakek Sugi yang ketakutan jika ada salah satu penumpang yang terinfeksi. Mereka pun mencoba memecahkan kaca pintu tersebut. Di sisi lain, Balmon dan Sukwu menahan para zombie. Saat menahan, Balmon tergigit oleh seekor zombie. Di saat itu pula, Yongguk berhasil memecahkan kaca pintu. Namun kakek Sugi berdegong untuk tetap menutup pintu. Balmon yang mengorbankan dirinya menyuruh Seoku untuk membantu Yongguk membuka pintu. Pintu pun terbuka. Seoku dan yang lainnya masuklah ke gerbong. Namun si nenek mengorbankan dirinya untuk menahan zombie agar tidak masuk ke gerbong tersebut. Mereka yang baru sampai ke gerbong itu dituduh oleh kakek Sugi telah terinfeksi virus zombie. Lalu mereka pun diusir ke gerbong terdepan. Tanpa diduga, si nenek yang satu lagi tidak terima dengan tindakan kakek Sugi dan ia nekat untuk membuka pintu yang berisikan banyak zombie. Dan si isi gerbong tersebut terinfeksilah oleh virus zombie. Di tengah perjalanan, keretanya berhenti dikarenakan rel terhalang oleh gerbong yang terguling yang mengharuskan mereka pindah kereta untuk menuju ke Busan. Di sisi lain, ternyata kakek Sugi dan seorang kondektur selamat karena bersembunyi di toilet. Mereka yang selamat turun dari kereta tersebut untuk pindah ke kereta lainnya. Kakek Sugi yang terjebak di dalam toilet menumbalkan kondektur untuk dimakan zombie agar dia bisa keluar dari gerbong tersebut. Di scene lain, Yongguk dan Jinhae mencoba memecahkan kaca untuk keluar dari kereta. Tiba-tiba, kakek Sugi yang sedang dikejar zombie menghampiri mereka berdua. Dan lagi-lagi kakek Sugi menumbalkan seseorang, yaitu Jinhae, agar ia bisa keluar. Yongguk yang melihat Jinhae telah terinfeksi, ia pun pasrah. Scene berpindah kepada kakek Sugi yang berlari dikejar zombie menuju kereta. Ia tersandung dan jatuh. Masinis yang melihat itu langsung membantu kakek Sugi. Masinis yang membantu kakek Sugi berhasil menolongnya. Namun masinis tersebut malah diserang zombie dan kakek Sugi hanya mementingkan dirinya. Emang bangsat nih orang. Scene berpindah kepada Seoku, Suan dan istrinya Balmon yang berlari dikejar zombie menuju kereta. Mereka berhasil naik ke atas kereta, namun zombie telah memegang bagian belakang kereta. Akan tetapi, Seoku berhasil mengatasinya. Di saat Seoku menuju kendali kereta, ia melihat kakek Sugi yang ternyata telah terinfeksi virus zombie. Kakek Sugi yang telah berubah jadi zombie menyerang Seoku. Seoku yang terpojok dibantu oleh istrinya Balmon dan seketika kakek Sugi menyerang balik istrinya Balmon. Saat kakek Sugi akan mencapluknya, Seoku menahan mulut kakek Sugi dan tangannya pun tercapluk. Akhirnya Seoku berhasil melempar kakek Sugi dari kereta. Seoku yang terinfeksi memberikan kata-kata perpisahan kepada anaknya dan akhirnya ia menjatuhkan dirinya dari kereta. Sampailah mereka berdua di Busan. Lalu mereka berdua ditolong oleh militer yang berjaga di perbatasan.
film pun usai. Oke guys, mungkin hanya itu ulasan mengenai alur cerita Train to Busan. Dan oh iya guys, Train to Busan ada kelanjutannya loh, yaitu Train to Busan 2 atau Peninsula. Kita juga bakalan mengulas alur cerita Train to Busan 2 atau Peninsula. Jadi tunggu aja ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah pada nonton. Dan jangan lupa untuk terus dukung kita ya. See you next time. Bye bye.